Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Dera Fatur Rahman is me. Nah, di video kali ini saya akan membahas nih tentang manajemen produksi dan pemrograman. Pasti kalian kalau menonton TV nih ya, pasti di siaran itu menunjukkan jam berapa nih tayangan atau program, dan juga hari apa saja program atau siarannya itu sendiri disiarkan di TV. Nah, kalau dia nanya, lah itu mah gue udah tahu, orang udah tercantum di situ harinya apa, jam berapa. Nah, maksudnya itu dari jam dan hari itu ialah ada namanya tersendiri loh dari masing-masingnya, seperti hari dan juga jamnya itu sendiri. Nah, misalkan kita ambil contoh tayangan ataupun program Bidadari Surgamu di SCTV. Nah, kita lihat nih, dia tayangannya itu hari apa. Misalkan setiap hari. Nah, berarti itu bahasanya stripping. Kenapa stripping? Nah, stripping itu dia ini tayangannya itu setiap hari. Dari Jumat sampai Minggu. Jadi Senin sampai Minggu tuh langsung aja disiarin. Nah, habis itu kita lihat lagi nih, jam berapa sih dia tayang di TV itu. Nah, misalkan tuh jam 18.00 sampai 19.30. Nah, berarti masuknya dia itu ke prime time. Karena prime time itu jam-jam seperti 18.50 sampai jam 20.30 tuh masuknya ke prime time ya. Kenapa? Prime time itu sendiri ya ada jam paginya juga ya. Contohnya tuh jam 6 sampai jam 9. Kalau ada yang nanya, misalkan nih ya, kok dimasuknya prime time, terus kenapa prime time dibagi jadi ada dua seperti itu gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Soalnya tuh kalau bahasa saya sendiri, prime time itu jam-jam orang-orang pada ramai, atau jam-jam orang-orang pada orang tua pada nonton gitu. Contohnya kita prime time yang masuk ke sore ke malam, kayak contohnya yang Bidadari Surgamu. Nah, dia masuknya ke arah sore-sore menuju malam. Otomatis sore itu udah jam-jam pulang orang kerja, para mahasiswa-mahasiswa pada pulang, atau anak-anak SD atau anak-anak SMP pada pulang nonton TV. Nah, disitulah program-program yang jam 18 atau jam 17.00 itu menayangkan program atau siarannya itu. Nah, otomatis penontonnya itu pasti banyak karena orang-orang yang kerja ke kampus kan, atau sekolah pada pulang semuanya, seperti itu. Nah, begitu juga prime time yang arah pagi. Otomatis kan yang arah pagi, stasiun televisi juga membuat strategi, nggak mungkin anak kecil juga nonton. Soalnya anak kecil atau kita anak mahasiswa pasti kan berangkat pagi untuk ke kampus. Nah, otomatis ya siarannya ya nggak ke arah anak muda. Bisa aja berita pagi, petang pagi atau apa gitu, atau berita-berita bola. Nah, otomatis yang menontonnya itu ialah para orang tua itu sendiri, ibu bapak kita atau nenek kakek yang ada di kampung. Nah, itu masuknya prime time. Sebenarnya nama-nama jam itu ada nama lain ya, seperti early prime time. Wah, masih banyak lagi ya. Contohnya ini early prime time ya. Early prime time tuh kayak seimbang sama prime time soalnya jamnya. Misalkan ya, kalau early prime time kita ambil contoh program televisi di Global TV tuh SpongeBob SquarePants. Biasanya dia menayangkan tuh di jam-jam di awal pertama tuh. Misalkan di jam 17.00 sampai 18.00. Nah, itu masuk ke early prime time. Nah, early prime time tuh bisa jadi, dalam bahasa saya ini ya, kalau ada yang salah silakan tolong komentar, ini saling belajar ya. Jadi itu ya, jam-jam segitu tuh pasti ada aja yang udah ada di rumah. Misalkan orang-orang anak-anak kecil pada pulang ngaji, misalkan. Oh, kita juga kan kalau kita sebagai mahasiswa atau mungkin anak SMA, ada aja yang jam segitu belum pulang. Jadi otomatis ya jam-jam segitu penontonnya masih ya bisa dibilang standar ya, penuh, jadi banyak atau nggak banyaknya itu ya setara lah gitu. Nah,
kalau prime time yang udah saya sebutkan tuh pasti bener-bener orang-orang udah datang di rumah, udah kumpul di rumah rame nonton TV. Nah itu prime time. Nah early prime time tuh jadi di awal memasuki menuju arah ke malam kan. Kalau prime time ini kan dibagi dua, ada yang arah sore ke malam, ini ada yang pagi menuju siang. Nah, itu early prime time nih. Dan ada satu lagi, lead prime time. Nah lead prime time nih kata saya ini ya, dia tuh arah ke malam sampai ke tengah malam. Kita ambil contohnya tuh program sepak bola atau program-program movie yang ditayangkan oleh pihak televisi itu sendiri, kayak bioskop Trans TV contohnya kan, dia menayangkan movie-movie Hollywood ya yang ada di bioskop. Biasanya dia menayangkannya itu di tengah-tengah malam ya, jam-jam 11 atau jam 10 ya. Kadang sampai selesainya itu jam 12. Nah, itu dia masuknya ke lead prime time tuh. Nah, jadi ke lead prime time tuh yang nonton bisa saya bilang ya, hitungannya tuh hampir mirip early. Soalnya itu orang-orang yang benar-benar tengah malam atau malam tuh masih bangun gitu kan. Biasanya kalau orang-orang tuh tidur sekitaran jam 9 atau jam 10 pada tidur kan, pasti ada aja orang yang jam segitu belum tidur. Nah, disitulah pihak stasiun televisi membuat strategi, kayaknya jam-jam segini kita tayangin sesuatu deh, kayak menayangkan movie atau menayangkan sepak bola kan. Nah seperti itu. Nah kita sudah menyebutkan hari dan jam. Nah di sini juga kita bisa tahu nih, misalkan ada sebuah program ataupun siaran, misalkan di televisi kita nonton Trans TV, misalkan kita nonton Islam Itu Indah. Nah kita lihat tuh dia produksinya dari mana ya. Nah di sini kita akan bahas, oke? Let's go, kita ganti shop. Nah, yang sudah saya sampaikan ya, di sini saya akan membahas lagi nih yang terakhir, yaitu produksi dan kategori program acara. Nah, di sini tuh ada 3 nih guys. Ada 3 produksi dan program acaranya nih kategorinya. Yang pertama ya, ada in-house. Nah, pasti kalian tahu lah artinya itu in-house. In dalam, house tuh rumah. Yang akan nanti saya sampaikan itu apa in-house. Dan yang kedua itu ada akuisisi. Nah, akuisisi itu dibelah lagi nih, ada 2 tipe. Yang satu lokal dan asing, luar ya. Dan yang terakhir ada network ataupun jaringan. Nah, di sini pertama saya akan sampaikan dulu apa itu in-house ya. In-house itu ada sebuah produksi yang dimana langsung dibuat di studio itu sendiri. Contohnya acara reality show seperti Islam Itu Indah, Mama dan AA, terus itu Facebookers, Inbox, atau bisa kita waktu 4 bulan puasa nonton Saatnya Ini Sahur. Masih banyak lagi sih reality show atau mungkin masih banyak selain reality show. Tuh saya agak ini ya, tolong komen di kolom komentar apa aja ya selain reality show. Nah itu salah satu contohnya in-house ya. Nah yang kedua ini ya, ada akuisisi. Nah kalian nih ya, kalau nonton televisi ya pasti tahu lah SCTV, RCTI ataupun Indosiar. Nah pasti gak jauh-jauh yang namanya itu sinetron. Sinetron. Nah kalian diteliti kembali tuh siapa PH atau bisa kita sebut adalah production house, yang dimana production house itu sendiri adalah si penanggung jawab yang dimana yang menayangkan atau membuat si serial ini atau film, bukan film sih, lebih ke arah series ya. Si series misalkan contohnya Bidadari Surgamu. Nah si PH ini bagaimana caranya membuat si Bidadari Surgamu ini hype sampai masyarakat pun suka dengan series itu sendiri. Nah itulah tanggung jawab PH atau production house. Nah production house itu sendiri
itu masuknya ke akuisisi ya. Nah, PH ini sendiri, production house ini sendiri bisa dibagi jadi dua, yang lokal sama yang asing yang udah saya sebutkan kembali. Yang asing pasti kalau kalian udah tahu yang sangat-sangat terkenal ya, seperti Warner Bros, terus Marvel Cinematic Universe atau bisa disingkat MCU lah, saat kepanjangan, DC, dan masih banyak lagi ya PH-PH asing. Dan di negara kita pun punya PH-nya juga, PH di negeri kita sendiri seperti Cinema Art, MD Entertainment, dan masih banyak lagi PH-PH di Indonesia. Nah, seperti itu. Dan kalau kalian menonton SCTV, RCTI bareng nenek kakek, nah kalian lihat, wow, di sini yang pertama ditayanginnya itu Bidadari Surgamu. Nah, kamu teliti ini, ya ini siapa nih yang memproduksi si series ini? Wah, ternyata Cinema Art nih. Oh, oke, berarti ini penanggung jawabnya ya Cinema Art. Nah, terus kalian cari siapa sih pendiri dari PH-nya itu sendiri. Nah, itu dia kategori ataupun produksi ya, program acara. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang ya, mungkin kalau ada yang kurang atau ada yang mungkin ada yang keliru, kalian bisa komen di kolom komentar, oke? Mungkin sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat yang menontonnya. Dan ya begitu, mungkin saya akan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus YouTube saya, oke? Bye bye, see you.